Ya oke, yang pembahasan game gue rasa cukup. Sudah Ini cukup gue banyak masuk ya. pembahasan yang berikutnya. Nggak lepas dari dunia entertainment yaitu movie ya atau film ya. Gue hari ini pengen bahas satu serial Netflix yang dari lu dulu ya. Lu kan kemarin cerita masalah Wednesday. Wah, Wednesday ini bagus banget. Gimana sih Bill, menurut lu, Bill? Karena vibes ini kayak Harry Potter ya. Kalau kita Hmm. seumuran kita ya guys ya, ya anak 98, siapa sih yang nggak tahu Harry Potter ya kan? Hmm. Siapa sih yang nggak tahu Harry Potter? Dan kalau Harry Potter itu kan cenderung sihir ya kan? Main Hmm. sihir kan. Kalau Hmm. Wednesday ini dia cenderung ke mutan. Hmm. Jadi dia ada satu kesatuan antara X-Men dengan dunianya Harry Potter. Kalau bagi gue yang nonton episode 1 doang ya, episode 1, tapi gue udah Hmm. cukup hook up sih. Soalnya tema-temanya gue suka. Jadi gue tuh kalau lu tadi nganggapnya mutan ya. Kalau gue tuh nganggapnya itu makhluk mitologi. Nah, di situ ada Ya, vampire, ada werewolf, ada si karakternya Wednesday ini kan zombie ya. Zombie atau apa sih? Ya ya. zombie lah Kayak pokoknya. Dracula nggak sih? Kayak zombie Iya, Dracula gitu kan. Dracula zombie Nah, gitu-gitu. dulunya kan dari film Adam Family kan. Menurut gue udah Hmm. cukup ditekankan di sana. Jadi buat kalian yang nggak Hmm. tahu Wednesday dari mana, itu sebenarnya itu karakter original dari Dia ada Adam Family. family. Hmm. Kenapa di sini gak ditekankan? Karena menurut gue seri sebelum ini udah cukup buat memperdalam karakter ini gitu loh. Jadi sekarang saatnya Hmm. untuk buat environmentnya yang didalemin. Dan dia Iya. nggak gore ya. Jadi kalau teman-teman yang takut sama film gore atau jumpscare, dia nggak bukan tipe yang gitu kok. Dia tuh apa ya? Hmm. Komedi horor gak sih modelnya? Hmm. Misteri ya. Hmm. Sebenarnya dia gore juga sih Bill, menurut gue sih. Kayak seolah-olah apa ya? Kayak orang mati dimutilasi itu di film ini dimaklumin gitu kayak The Boys Iya loh. iya iya The Boys iya juga gitu. benar-benar Kayak benar dibikin biasa aja gitu loh. biasa. Ya cuman Kayak dibikin kemasannya lucu. mungkin dibikin lucu, Heeh, kemasannya lucu. heeh. Mm-mm. Dibikin kayak orang mati kayak gitu di film ini tuh ya udah maklum gitu loh. Nah, Dibikin gitu. gue bilang gini soalnya takutnya ketika lo tadi bikin statement game apa filmnya nggak gore, akhirnya jadi tontonan ibu-ibu beserta anak di bawah umur gitu kan. Kalau antara orang tua ngajak anak nonton film ini ya itu lain lagi kan, dari Netflix juga udah ada umurnya. Iya sih, nggak siapa tahu nonton Maka bajakan gitu. jangan pernah remehkan kayak misalnya udah ada apa kayak ketentuan umur ya, jangan pernah remehkan Hmm. itu karena Hmm. orang yang bisa ngasih ketentuan itu pun udah ngeriset gitu loh, nggak main-main. Hmm. Hmm. Kalau emang bisa buat semua umur ya udah buat semua umur, tapi begitu di situ ada kayak bimbingan orang tua itu bukan berarti ya lu di awal-awal aja ngebimbing anak lu deh, di menit pertama lu sama anak lu udah berdua, nanti Hmm. disuruh nerusin sendiri si anak ini ditinggal, Hmm. nggak Hmm. gitu, nggak gitu. Iya. Karena ya gitu kan Nah, orang di Indonesia kan belum ngerti sistem rating gitu kan, rating umur kan belum ngerti kan, kadang ngertinya wah ini film superhero gitu, akhirnya nonton aja ya udah. tapi itu lebih baik sih gas, maksudnya lebih baik ada seorang anak sama orang tuanya salah nonton film gitu loh, tapi filmnya emang bener-bener dikemas dengan kayak gitu daripada anak-anak ini nonton sinetron gitu gitu Iya loh. betul 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 Iya. betul. Lanjut Bel ya, lanjut ya. Ah, Kalau dari gua film yang menurut gue keren ini sebenarnya rilisan udah lama, namanya All of Us Are Dead, udah pernah gue bahas di podcast sebelumnya, podcast gue solo. Lu udah nonton belum sih All of Us Are Dead? udah dong, Yang Korea kan. zombie ya Korea itu, zombie Sekolah. Korea. Keduanya kapan nih? Kayaknya ini nggak usah diterusin deh, ceritanya udah gitu aja. Iya, gue juga ngerasa gitu. Iya Maksudnya kan? udah cukup gitu loh. Cukup, udah Iya. cukup. Kayak Kayak masa sekolah udah berakhir. dan juga main karakternya mati men, si cowoknya itu kan udah Iya. mati, terus mau gimana gitu loh. Takutnya kayak Tren to Busan. Begitu dilanjutin Hmm. jadi peninsula itu hancur malahan. Iya betul betul. Gregetnya tuh jadi kurang gitu loh. Udahlah ini selesai gitu kan. Udah Cuman gitu kan. yang bikin gue suka All of Us Are Dead karena gue suka banget tema dia itu yang mengangkat nggak sekedar kiamat zombie tapi juga konflik antar pertemanannya tuh bisa berubah mengingat situasinya kayak Iya. gimana gitu, paham nggak? Jadi Iya. kayak Iya. lu awalnya temenan gitu tapi karena kiamat zombie itu jadi kelihatan jeleknya masing-masing gitu loh, ya kan? Berarti gini, seseorang itu bakal muncul sifat aslinya saat dia terpojok, gitu kan. Betul Saat betul. dia udah nggak Iya bisa ya. ngapa-ngapain, itu sifat aslinya Iya. keluar semua. Nah, Kayak betul. gitu. Adegan paling goblok lu inget gak pas malam-malam kepencet tuh ada satu cewek malah lari ke tengah lapangan. Iya 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 iya. Ya itu kan Goblok. itu kan karakter cewek yang gue dari awal juga nggak terlalu suka kan, dia kan kayak oke lah dia cewek ya pasti kan nangisan gitu kan, pasti ya panik gitu-gitu, tapi ayolah men, come on gitu loh. Yang nggak mau mati itu juga dia doang gitu loh, semuanya juga nggak mau mati gitu kan. Heeh. Jangan egois gitu kan. Hmm. Jangan egois. Lu kira semuanya nggak ada yang kehilangan, semua kehilangan anjir.
tanpa melihat gender ya. Maksudnya semua itu kehilangan sama. Berat, terlalu berat gitu loh. Terlalu sedih, paham gak sih? Iya terus ngeset. Ya kan Iya. gitu Korea guys. Korea tuh kalau nggak drama. Anjir. Ya, bisa jadi Tapi sih, bisa jadi. sebenarnya masalah awalnya ini sepele banget ya. Masalah awalnya ya. Dia kan uji coba ke marmut kalau nggak salah ya. Coba nih si cewek ini nggak kepo gitu loh. Nggak kepo. Coba kalau setelah tahu si cewek itu kegigit sama profesornya langsung dibunuh, itu pasti nggak ada cerita tuh. Fuck, Dibawa ke man. rumah sakit masalahnya. Kan itu apa? Motivasi si profesornya bikin gitu kan gara-gara anaknya dulu ya dibully ya. Dibully anaknya kan. dibully. Gimana caranya anaknya punya kekuatan gitu kan. Terus salah malah jadi zombie gitu. Ini nih film yang nggak ada solusi menurut gue gitu loh. Maksudnya happy ending pun dikatakan ya enggak gitu, banyak yang mati anjir. Gue ngeliat actionnya dulu ya. Gue kalau ngeliat ke Korea tuh film Korea kan rata-rata drama cita-citaan. Tapi kalau ini pengecualian, kalau film Koreanya ini tentang detektif, action atau misteri gitu ya. Itu pengecualian buat gue. Kalau cita-cita udah anti gue. Gue aduh. Ya kalau gue melihatnya gini sih wajar sih. Maksudnya kan kita sebagai cowok pasti ngelihat film tuh dari faktor lain selain itu, selain cinta-cintaan, drama dan lain-lain kan. Tapi mau lo bilang nggak cinta-cintaan, All of Us or Dead juga endingnya ada cinta-cintaan sih, ketua kelas sama si itunya itu Solomon itu sama si itu. Ada sih nggak bisa maksudnya kalau pure tanpa cinta nggak bisa sih kalau udah Korea itu. Terus lanjut lagi film yang kita berdua udah nonton dan kita pasti setuju kalau ini film bagus ya, The Last of Us series. Ini sebenarnya kita kayak jilat udah sendiri loh sebenarnya. Kita kan dulu kan kayak ngelihat ini kok Ellie kayak gini, yang jadi Jolo kayak gini. Tapi setelah udah nonton, anjir bagus juga ternyata. Bagus juga ternyata aktingnya gitu kan. Mungkin kalau dicari kemiripan dengan karakter di game nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Tapi cara menjiwai karakter yang ada di game tuh dapet. Ternyata gini Bill ya. Gue ini, lu nggak tahu setuju apa nggak ya. Ternyata formula menyamakan game dengan film tuh berhasil ya di sini ya. Kayak adegan di episode 3 yang gay ya, orang tua gay. Yang dimana di gamenya itu emang nge-gay, tapi itu nggak ditunjukin semua gitu sampai wow. Episode 3 ini benar-benar menurut gue kayak si penulis ini seolah-olah pengen menunjukkan ini a true love about two adult men. Dua orang dewasa yang tua ini ya, cinta sejati. Yang menurut gue nggak efektif banget gitu loh. Gue yang nonton juga banyak nge-skipnya gitu anjir. Orang luar mungkin akan setuju karena itu sedih gitu kan, sedih. Maksud gua bukan berarti setuju sama homo ataupun lesbi ya. Maksud gua gini, it's fine mereka homo gitu lah, it's fine. Tapi jangan terus-terusin kayak ditunjukin keromansaan kayak gini gitu. Terus kalau misalnya ada orang komen Ellie ngeliat eskalator norak kan dikatakan norak kan lihat eskalator ya. Yang ngeliat eskalator perasaan normal itu cuma Joel. Soalnya Joel hidup dari zaman normal. Ellie ini anak kecil 14 tahun. Soalnya ada guys yang ngomong, ih norak banget tuh eskalator gitu kan. Orang tuh soalnya suka gini Bill. Orang tuh kadang yang komen gitu ya, yang teriak paling kenceng tuh rata-rata yang nggak nonton. Dan kedua juga mereka nggak mau tahu tentang franchise itu gitu loh. Mereka sekedar ikutan riding the wave aja gitu loh. Iya, ikut gaul-gaul aja. Jadi kayak zaman dulu Cyberpunk kan rata-rata orang yang bilang Cyberpunk jelek, busuk semacam kan orang yang nggak main, termasuk gue juga kan. Gue kan juga ngatain Cyberpunk kok kayak jelek banget gitu, kayak gini-gini. Tapi lo yang main kan bakal ngerasain enggak, it's not that bad gitu, paham gak sih? Kayak iya. gitu. Dia nggak ngeliat Ellie ini masih umur berapa, lahir tahun berapa, sedangkan itu tahun 2000 berapa gitu, 30-an ya. Mungkin juga orang-orang kayak gitu kan mereka cuma nonton bagian actionnya doang. Ya nggak sih? Iya, di skip ya kan. Sama nanti nggak tahu ceritanya gimana nih. Ini kok tiba-tiba gini gitu kan. Atau pas adegan yang outbreak pertama sama mereka ditinggal main HP gitu-gitu bisa aja kan. Kalau nggak gini, kadang ada nyebelin gini. Kita yang nonton dari awal gitu ya, nonton dari episode 1. Sedangkan ada si orang out of nowhere nonton cuma dari TikTok ngomong ke kita, oh nanti si ini mati, kan ngeselin banget kan. Lu udah nggak nonton, tiba-tiba lu tahu dari TikTok spoilerin gua, kan nyebelin banget kan. Makanya gue sampai sekarang kesel gitu loh. Kalau misalnya ngajakin teman gue gitu, misalnya kan orang kadang-kadang gini nih, dia orang-orang biasanya alasannya gini, nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak ngerti bahasa Inggris gitu. Ya belajar lah goblok gitu. Belajar gitu loh. Sampai subtitle tinggal baca tuh ya Indonesia ya. Males itu kah baca gitu loh sampai. Nah, teman gue rata-rata yang gue ajakin nonton The Last of Us ini ya, episode yang ada Indonesia tuh episode 3 ya, 3 apa 2 sih ya? Dua ya. Itu mereka pada antusias. Pas episode 2 ada Indonesia mereka pada nonton gitu. Nontonnya. Gue tahu nih ini otak-otak overprod ini, overprod nih. Iya. Nonton kan. Wah. Terus pas adegan si Joe balik lagi gitu, mereka pada ada yang main HP, ada yang lihat. Gue sih
Bruh. Sama satu lagi nih guys, buat orang-orang yang nonton doang ya, terutama ya nonton doang film The Last of Us nggak main. Gue bukannya Oh, menyindir kalian, gue mau kasih tahu lu, ini sama kayak RE juga, bahwa The Last of Us ini bukan film zombie ya, bukan film zombie. Mereka ke politik. betul. Sama kayak RE yang ngomong ya, RE yang ngomong, kok RE sekarang jadi gak zombie lagi gitu ya, misalnya. Ah. Ingat main judul utamanya Biohazard. Bio itu macam-macam. Jujur aja Bill ya, gue baru nyadar sekarang kalau memang The Last of Us ini lebih ke konflik antar manusia, sama seperti The Walking Dead, sama seperti All of Us Are Dead yang tadi gue bahas. Intinya politik sih, bukan zombie. Intinya kayak egoisan manusia, kayak gitu. Nggak di game, nggak di film, kayaknya plot armor antara si Joel sama Ellie ini kuat banget. Plot armornya. Iya. Kalau dilihat dari kacamata yang kita bener-bener netral ya, penjahat sebenarnya itu tuh si Joel gitu loh dari awal. Harusnya Ellie tuh emang dikorbanin di situ gitu kan, gara-gara keegoisan Joel, Ellie diselamatin malah ngebunuh bapaknya Abby. Itu kan bisa nyimpulkan kalau kita tuh pakai antagonis gitu loh dari awal. Soalnya kita kan menggunakan pertimbangan gini. Kita mengorbankan satu orang tapi demi keselamatan orang banyak kan, why not gitu? Iya nggak sih? Iya, iya. Dan Ellie pun juga setuju dikorbanin kan, makanya dia musuhan sama Joel kan. Ya mirip Walking Dead. Walking Dead kan juga gitu. Kita bisa ngelihat karakter si Rick Grimes, terus siapa yang jadi Norman Reedus itu kita bisa melihat dia baik, tapi di satu sisi kita juga bisa ngelihat oh ini orang sebenarnya egois banget gitu loh. Jadi kayak Iya. ya emang gitu, modalnya gitu. Kita nggak bisa langsung menilai ini karakter baik, ini karakter jahat, nggak bisa. Ah. Dan sejauh ini lo kasih rating berapa? The Last of Us ini, sorry to say, 4. Kalau gue juga mengatakan sebagai gue yang nggak pernah main gamenya ya, maksudnya kayak politiknya terlalu banyak, LGBT-nya banyak, tapi zombinya juga cuma dikit, ya nggak sih? Ya, kerasa kan lu. Zombinya Kerasa. dikit banget anjir, gitu loh. Oke, cuman apa ya jadinya kan padahal tema utamanya The Last of Us ini walaupun itu tetap politik ya, itu pasti Iya. setiap jalan tuh ketemu zombie tetepan Iya, gitu. iya, Ini seolah-olah gitu, kayak gitu. kota kosong ini ya udah gara-gara nuklir aja gitu loh. Hmm, hmm. Bukan gara-gara zombie. Zombie itu hampir gak kelihatan di setiap episode tuh kadang-kadang. Gue tadinya gak setuju sama visualnya Ellie pun ngeliat si aktornya bisa jadi Ellie ya, sebenarnya Ellie ya. Hmm. Wow, gue udah gak peduli sama visualnya gitu loh. Tapi terkadang tetap sih masih bertolak belakang sama Ellie yang gue tahu kadang-kadang Hmm. mukanya. Cuman suaranya mirip. Suaranya mirip. Iya. Gue tuh sampai sekarang masih ngakak loh ngeliat ekspresinya si Ellie yang di film ini tuh, pas dia mukanya cengengesan tuh gue masih ngakak nih, anjing mukanya nyebelin banget sih ini anak gitu. Gue bukan ngatain artis ya, gimana ya? Untuk golongan manusia ya, golongan kita manusia. Mukanya kayak aneh gitu loh. Gak jelek, bukannya jelek, aneh tau gak sih? Ini gue yang ngerasa doang apa lu ngerasa juga kan gak tahu. Udah. Ntar lo diserang SJW ntar. Udah. Bahaya nih. Jatuhnya ke aneh, bukan jelek ataupun cantik. Iya gitu. Ya emang mukanya aneh, udah gitu aja lah, mukanya aneh. Oke, ini berarti kalau film-film kita udah hampir semua udah kebahas ya. Dan kayaknya kalau film ini nggak ada yang sejauh ini ratingnya sampai 5 ya, sampai perfect nggak ada ya kayaknya menurut gue. Gak ada film yang perfect gitu loh. Gue Nggak mau ada bahas film yang Avatar juga, gue belum nonton, ya kan? Kalau dikatakan itu 5, belum tentu CGI bagus itu di mata kita bakal jadi 5 gitu loh. Betul. Heeh. Karena kan story itu paling penting, Bill, kalau film. Lainnya kan kayak penunjang aja, gitu kan? Betul. Kayak gue sampai sekarang juga nonton Lego animated series yang Lego kartun-kartun itu, meskipun gambarnya jelek, kalau menurut gue film ceritanya bagus ya bagus gitu. Jadi gue Iya. nggak menutup kemungkinan gitu loh. Ant-Man udah nonton lo, Ant-Man? Ant-Man Quantumania. Aduh. Gini, kalau ngebahas ke Marvel, Bill ya, gue ngerasa Marvel nih kualitinya udah mulai turun. Iya. Turun banget. Nggak tahu sih. Ada orang yang bilang nih semuanya gara-gara semenjak si Iron Man mati, filmnya jadi hancur juga. Iya, gue bingung makanya mau ngomong bagus kayak biasa aja, mau ngomong jelek juga gak jelek-jelek amat gitu kan. Kayak kemarin Moon Knight, menurut Iya. lo bagus nggak sih Moon Knight itu? Jadi kok pribadi sih nonton bagus, walaupun orang pada ngomong jelek ya. Bagus, walaupun emang gue gak ngenilai dari CGI-nya gitu loh. Emang CGI-nya kan buruk kan emang di mata orang-orang gak. Bagus alurnya. Cuman kadang ada plot hole-nya aja. Ada yang bikin bingung kadang-kadang. Apalagi sih yang kemarin rilis baru? Doctor Strange, Multiverse of Madness. Bagus. Gue ngomong bagus. Maksudnya dia perang sama temennya yang dulu perang sama dia bareng gitu loh. Itu konflik batin kayak gitu kan.
Kalau orang-orang ngomong jelek ya emang yang dilihat CGI-nya doang anjir. Apalagi sih? Black Panther yang baru ini, Wakanda Forever? Bagus. Bagus. Cuman Oke, gua nggak setuju sama kayak ada Gimana? kayak Iron Man ya. Itu bajunya warna-warni aneh gitu loh, kontras banget. Kok bajunya gini? Gue Goblok. senoran-norannya Tony Stark ya, itu masih Eh. perpaduan merah sama emas gitu loh. Masih bagus Hmm. gitu loh. Ini yang putih, yang merah terus dicampur. Kan tuh yang gue ngakak tuh kemarin di Instagram pas ada adegannya dia keluar terus lagunya Power Ranger, goblok. Go Power Ranger, goblok anjing. Sarkas anjir, sarkas anjir. Sarkas anjing. Ya, gitu ya guys ya. Banyak banget Iya, bahasan kita hari ini. Ada film, ada game, tapi semuanya udah dikupas tuntas hari ini. Meskipun mungkin nanti ada iya, banyak yang belum kita belum bahas, datang ya. ya belum Iya. datang. Yaudah guys, gue akhiri podcastnya Ah, sampai siap. hari ini. Terima kasih ya Mas Billy Staniseva 13 Iya. yang sudah Oh iya menemani guys, saya. jangan Gimana? lupa berkunjung ke TikToknya Getrek ya kan. Saya mau buat Yoi. serial baru di sana. Lu udah nonton belum lu? Yang itu ya, apa namanya? Gue lupa judulnya kemarin. Yang lo upload Overdose. di yang lo upload di Instagram itu gak sih? Bukan ya? Iya overdose itu. Overdose ya? Oh ya itu ya. Cari ya guys ya. Iya. Nonton, di like, di share, you know what I'm saying? Di Di share, subscribe nggak bisa ya. di subscribe, di follow ya. TikTok tuh bisa nge-follow ya, follow ya paling ya. Iya follow TikTok ya. aja. Follow, yoi, biar masuk FYP. Let's go. Ya udah guys, gue akhiri podcast sampai hari ini. Semoga teman-teman tetap sehat selalu. Jangan lupa Min. follow Instagramnya Billy juga. Iya. Staniseva 13 apa sih? Brilian Pramedia ya Iya. punya lu ya, yang aktif. Enggak saya di Seva 13 yang Staniseva 13. Iya. Follow juga Instagram gue original sih ya. Oh, Original. original sih Subs- sempet ke-hack subs- ya kan. subscribe di Big Z Channel dan subscribe di Staniseva Playground. Yoi. Amin, mantap. YouTube lo BTW yang Getrek masih on gak sih? Getrek hapus akun, kita fokus pindah ke TikTok. Oke. Karena lebih leluasa sih menurut gua di TikTok. Heeh. Lebih profitable mungkin. Iya, lebih leluasa kayak lu pakai lagu apa copyright gak apa-apa gitu loh di sana. Ya betul. Di YouTube, Iya. agak rempong sih. Iya, agak ribet gitu. Guys, ya ikutin terus. Iya, Nanti kita iya. bakal bikin podcast berikutnya nanti nggak jauh-jauh dari tema hari ini, entertainment, Iya. game, video, movie dan semacamnya. Dan juga udah guys, Big Z pamit undur diri, Big Z out. Siap.